Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat pagi. Kiranya pagi ini Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan sukacita. Kita mau meninggikan, memuliakan namanya. Sebab Dia memang Allah yang layak kita tinggikan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan
ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, sembah Tuhan, kami sembah, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, sembah Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah, oh Tuhan, sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami agungkan, oh kami muliakan, kami sembah Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sungguh meninggikan Engkau Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Kebaikan, kasih, pemeliharaan-Mu sungguh selalu membuat kami terpesona kagum akan kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu yang hamba-Mu rasakan dalam kehidupan hamba-Mu hari lepas hari. Semua itu karena Engkau Tuhan. Dan kami itu kami sungguh bisa menaikkan pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu dengan sepenuh hati kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Engkau akan terus memimpin kehidupan kami. Saya percaya Bapa, saya percaya setiap kasih karunia dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami akan membaca firman-Mu Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengerti
Setiap firman yang boleh kami baca, kami renungkan. Bimbing kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu kekal selamanya. Kiranya Tuhan boleh dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami, dimanapun. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan membuka kitab kita dari Kejadian pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 7. Saudara, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Adapun ular ialah yang paling cerdik di segala binatang, dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah akan Allah berfirman, supaya pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, ayat ini ayat sangat populer. Dan kepopuleran sesuatu kadang-kadang membuat kita jadi juga kehilangan makna. Saudara, kita melihat peristiwa yang kita baca bersama-sama adalah peristiwa di mana, saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan di situ, bagaimana manusia, pemicu atau penggoda, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Kita melihat begitu, langkah demi langkah rapi, dan untuk hal yang besar, saudara, untuk hal-hal yang besar, kalau kita memperhatikan di sini, berarti perlu perhatian yang lebih istimewa. Saudara, coba kita perhatikan di sana. Pada pasal ketiga ini berarti mula-mula kan? Sudah perhatikan di sana. Bagaimana ular itu yang representatif iblis mengganggu manusia. Dalam hal ini Hawa. Mengganggu, menggoda. Ayo makan. Bukankah Tuhan berkata bahwa semua pohon-pohon ini tidak boleh kamu makan? Pertanyaan yang menjebak, bukan? Dijawab apapun salah pertanyaan itu. Karena memang pertanyaan itu pertanyaan jebakan. Yang akhirnya nanti sudah memperhatikan
Apa yang ditawarkan? Apakah kamu ingin seperti Allah? Karena buah itu katakan buah pengetahuan baik, benar. Ketika makan itu tahu itu. Nah, iblis bertanya, apakah kamu ingin seperti Allah? Jadi saudara, salah satu godaan, tantangan kita itu ingin menjadi seperti Allah. Ingin menjadi seperti itu. Tentu kalau kita memperhatikan, ya, bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki ambisi atau keinginan yang besar. Bukan. Tapi sudah perhatikan apa yang kita membaca tadi. Iblis menawarkan, apakah kamu ingin jadi seperti Allah? Saudara, pagi ini saya mau katakan dengan jelas bahwa iblis adalah musuh Allah. Betul kan? Musuh. Kalau musuh Allah berarti musuh kita. Kalau musuh kita itu juga musuh Allah, semestinya kita lawan. Dan kalau kita berbicara iblis itu musuh kita, maka ketika kita tidak berhati-hati, atau iblis itu sendiri bisa menjadi ancaman, merusak, menghancurkan kita, bukan? Ya kan? Ketika kita memahami kebenaran ini, ya, maka jika iblis adalah musuh Allah, ya berarti musuh kita. Jadi apapun yang trik apapun yang iblis, itu sifatnya memperangkap kita. Karena dia adalah musuh Allah. Jadi musuh Allah jangan kita ajak main-main. Musuhnya kita pun ajak main-main. Nggak boleh. Kenapa? Itu musuh kita. Itu lawan kita. Saudara, ketika kita membaca pagi hari ini, pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara juga ingin menjadi seperti Allah? Saudara, iblis lawan kita berusaha ingin membutakan kita terhadap kebenaran firman Allah, dan ya kan, membutakan kebenaran firman Allah dan juga hikmat dan kasih Allah. Saudara, biarlah kita selalu waspada akan godaan ini. Ya, kita tetap berpegang teguh pada firman. Karena ingat baik, iblis akan menghancurkan potensi manusia untuk menjadi seperti penciptanya. Manusia berpikir, oh ketika menjadi salah, oh berarti kan aku menjadi Allah. Ketika mendengar iblis. Padahal ketika dia mendengar iblis, apa yang terjadi? Kita justru yang menghambat. Kita menjadi serupa dengan dia. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dan kita rindu, kita boleh benar-benar menyadari akan apa bujuk rayu iblis. Tapi biar engkau pegang setiap kebenaran firman, Tuhan akan menolong saya dan saudara. Tetap berteguh di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sungguh ingin melihat kuasa dan kasih. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama. Sembah. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh. Yesus, dalam namamu ku berteluh dan mengaku Kaulah Tuhan.
berteduh. Yesus, dalam namamu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Tuhan, kami sungguh ingin melihat kuasa, melihat kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan intinya kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang hidup, Allah yang berkasa setiap hal kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa. Kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di surga, kami sudah datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sungguh Tuhan bujuk rayu iblis yang ingin menarik kami dengan memanfaatkan setiap kelemahan kami, masuk dalam hal cara berpikir dan sebagainya. Tuhan ajar kami untuk kami terus bisa membentengi, bahkan bukan hanya membentengi, menghancurkan kuasa-kuasa lain yang sering kali membawa kami jauh dari Allah, sering kali membawa kami Tuhan merasakan kegerasangan dan kehambaran. Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau yang menjamah satu persatu anak-anak-Mu ini, dan Tuhan biarlah mereka juga hanya membiarkan Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan yang menolong kami Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan, untuk kami tidak mendengarkan bujuk rayu iblis untuk menggoda, untuk membinasakan kami. Karena kami tahu iblis musuh Allah, dan itu berarti musuh kami. Yang Allah Tuhan ingin hancurkan, itu berarti juga yang kami lawan Tuhan. Engkau sungguh yang Tuhan memimpin kami setiap pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh sungguh menjadi pelaku firman yang baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk setiap para usindah kami. Oh, berkatilah mereka, Tuhan, pimpinlah mereka, Tuhan, senantiasa sertailah mereka. Dan biarlah Tuhan untuk orang-orang usindah kami, orang lanjut usia indah, Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang boleh menolong, memimpin untuk mereka dalam kehidupan masa tuanya. Mereka tak boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Berkatilah ya Bapa, sertailah. Kami juga berdoa untuk mereka, oh Tuhan, yang sedang dalam keadaan lemah fisik. Tuhan, Kau juga yang menjaga, melindungi, bahkan Tuhan boleh menolong mereka. Tuhan, untuk boleh menikmati masa indah ini bersama-sama dengan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Berkati juga untuk setiap pelayanan kehidupan jemaat-Mu dalam usia indah ini Tuhan. Dan berbagai pergumulannya Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan, yang sungguh Tuhan memeliharakan buat orang-orang tua kami. Tuhan, berkatilah kesehatan mereka, berkatilah agar senantiasa juga boleh mendapatkan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehidupan kami hari ini. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin kami, memberkati kami, menyertai kami. Dan kiranya Tuhan Engkau sungguhlah yang memampukan kami untuk kami boleh terus Tuhan berusaha untuk boleh memuatkan, meneguhkan buat setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia ini. Tuhan, terima kasih untuk permohonan kami sungguh naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, selamat berkarya, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk kita tidak tergoda, terjebak oleh bujuk rayu iblis yang akan membinasakan kita. Ingatlah selalu akan apa yang kita bicarakan pagi ini, biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi rema. Ingatlah apa ketika kita mendengarkan iblis, justru mendengarkan iblis untuk menjadi seperti Allah, justru kita kehilangan untuk kita bisa menjadi seperti Allah. Kita kehilangan potensi kita untuk bisa menjadi seperti Allah. Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.